Kali ini kita bakal nonton sebuah film lawas berjudul The Quiet. Walaupun judul dan thumbnail sangat membuat kalian berpikir ke arah sana, namun ternyata film ini mempunyai alur cerita dan makna yang jauh lebih dalam dari sekedar film bercocok tanam. Film ini bercerita tentang seorang anak yang cacat, bisu dan tuli yang baru aja kehilangan kedua orang tuanya. Lalu dia diadopsi sama sebuah keluarga. Namun, ternyata adopsi ini malah justru membuat anak ini jatuh ke situasi yang lebih mengerikan. Situasi apakah itu? Langsung aja yuk kita tonton filmnya. Dot adalah seorang anak yatim piatu yang bisu dan tuli karena kedua orang tuanya meninggal, jadi dia pun diadopsi sama teman ibunya yang bernama Olivia. Olivia sendiri mempunyai suami yang bernama Paul dan seorang anak yang cantik bernama Nina. Selain diadopsi, Dot pun diberikan kesempatan sekolah bersama anak kandungnya. Namun, kehidupan mereka di sekolah sangatlah berbanding terbalik. Nina menjadi primadona di sekolahnya. Muka cantik, badan semok, dan membel menjadikan dirinya idaman semua pria. Berbeda dengan Dot yang memiliki kekurangan, ya sudah tentu tidak ada yang mau berteman dengan dirinya. Dot pun lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri di kamar mandi. Di rumah, Olivia pun memberi nasihat ke Nina dan temannya yang bernama Michelle karena mereka berdua sepertinya sangat merendahkan Dot yang hadir dengan keterbatasan yang ia miliki. Selain memiliki kekurangan, masa lalu Dot pun sangatlah kelam. Ayahnya baru meninggal, sedangkan ibunya meninggal karena kanker sejak ia umur 7 tahun. Bener-bener gak kebayang ya gue kalau ada di posisinya Dot. Udahlah disabilitas, ditinggal orang tuanya lagi. Walaupun tampak bahagia, namun keluarga ini mempunyai sebuah sisi kelam tersendiri. Ibunya Nina ternyata kecanduan obat penenang. Bapaknya Nina pun menemukan istrinya tergeletak di rumahnya karena kebanyakan minum obat-obatan. Singkat cerita, kehidupan pun perlahan membaik bagi Dot. Ia mulai menemukan teman bicara yang sesama disabilitas. Di balik kekurangannya, Dot ini mempunyai skill bermain piano yang sangat luar biasa. Saat ia bermain piano, tidak sengaja si Connor melihat aksinya Dot yang sangat menarik. Di keheningan malam, Dot pun merindukan ayahnya. Ia pun duduk tersandar di tembok dengan memeluk abu jenazah ayahnya. Satu-satunya hal yang mengingatkan dia dengan ayahnya cuy. Namun, di saat ia lagi bersedih, ia pun kebelet buang air. Di perjalanan ke kamar mandi, Dot melihat sesuatu yang tidak ia duga-duga. Kalau Nina lagi digenjot sama bapaknya sendiri. Dot pun langsung berlari ke kamarnya dan tidak percaya apa yang ia baru lihat. Di malam berikutnya, bapaknya pun menghampiri Dot yang sedang tidur. Bukannya ingin digenjot, bapaknya pun curhat kalau dirinya ini sakit. Dia pun merasa depresi akan penyakit yang ia derita. Singkat cerita, di suatu hari saat rumah kosong, Dot lagi bermain piano seperti biasa. Namun, dia ini tidak sadar kalau ada Nina yang mengintip aksinya. Dan tiba-tiba si Dot ini mengumpat dan bernyanyi. Waduh, Nina pun kaget mendengar Dot yang ternyata tidak cacat. Keesokan harinya di sekolah, Nina pun makan bersama Dot. Di sana, ia bercerita kalau dirinya ini akan membunuh bapaknya sendiri. Nina ingin menyudahi ini semua. Dia sangat membenci bapaknya, namun dia mencintai bapaknya saat bercocok tanam. Nina pun dengan sengaja menjelaskan apa yang biasa ia lakukan pada bapaknya. Ya tentu si Dot pun jadi risih mendengar hal ini. Nina pun bercerita kalau dia akan menembak bapaknya dengan senjata yang dimiliki oleh bapaknya Michelle. Sepulang sekolah, lagi-lagi si Connor melihat Dot yang lagi asik bermain piano. Kayaknya Connor ada rasa nih ya sama Dot. Lebih edannya, di malam harinya, si Connor main datang aja nih ke rumahnya Dot untuk mengajaknya belajar. Si Nina pun auto kaget. Kok si Connor malah nyari si Dot gitu kan, bukan nyari dia. Tiba-tiba, si Michelle pun juga ikutan datang membawa senjata bapaknya. Michelle yang tahu Connor lagi main ke rumahnya Nina pun malah jadi salting. Dia pun mengibas-ngibaskan rambutnya dan memaksa Nina untuk bertanya pada dirinya. Selanjutnya, Dot pun diajak keluar sama Connor untuk belajar bareng. Connor pun bilang kalau dirinya nih harus mendapatkan nilai bagus supaya mendapatkan beasiswa. Sedangkan si Nina sama Michelle malah
Adeh. Michelle, put your tip. Lalu tiba-tiba si bapaknya Nina nih nyuruh Michelle buat pulang karena kepala bapaknya lagi tegang. Nina yang tahu bapaknya lagi minta jatah pun langsung menyuruh Michelle untuk segera pulang dari rumahnya. Sedangkan si Connor masih sempet-sempetnya aja nih menggoda Dot dengan merayunya dan memegang tangannya. Namun Dot malah kepikiran sama Nina yang mau membunuh bapaknya. Dot pun langsung pulang ke rumah meninggalkan Connor. Ternyata pas dia buka nih, yang dibawa Michelle itu tuh video bokep cuy, bukan senjata. Goblok lah. Si Nina pun lagi digenjot sama bapaknya. Gila. Untuk menyelamatkan Nina, Dot pun berpura-pura memecahkan vas bunga sehingga mengacaukan percangkulan mereka. Bapaknya tentu kesel banget dong. Keesokan harinya, Nina pun lagi-lagi bilang kalau dia nih ingin membunuh bapaknya. Dengan sangat meyakinkan, dia tuh bener-bener ingin mengakhiri ini semua. Dot pun sempat ingin menghubungi Kak Seto, namun dia sepertinya bingung nih ingin ngomong apa. Akhirnya ia pun ke sekolah yang lagi ada pertandingan basket, di mana si Nina menjadi cheerleader dan Connor bermain basket di lapangan. Namun hari itu bukanlah hari terbaiknya Connor, permainannya sangatlah payah. Sehabis pertandingan pun, Dot menarik Connor untuk ke kolam renang. Di pinggir kolam yang tenang dan sunyi, mereka pun berduaan. Dan Connor pun sudah paham situasi dan kondisi seperti ini. Dia pun bercerita ke Dot kalau dia nih tadi ketahuan lagi mengasah pedangnya sama ibunya. Dia pun bingung kenapa pedangnya selalu berdiri tegak ke atas. Dot pun mencoba memahami apa yang dimau Connor dengan membuka bajunya. Mereka pun lalu mengadu mulut di pinggir kolam. Sedangkan Nina lagi-lagi dan lagi-lagi terus saja digoda sama bapaknya sendiri. Nina pun menggunakan beribu alasan supaya bisa terhindar dari terkaman bapaknya. Namun bapaknya tidak mudah menyerah cuy. Dia pun nyelonong masuk ke kamar Nina dan menggrepe-grepe Nina yang hanya menggunakan BH dan celana dalam yang sangat ketat. Nina pun menawari bapaknya untuk duduk dan menutup mata. Sedangkan tangannya Nina udah siap nih dengan setrika panas di tangannya. Niat hati ingin menempelkan itu setrika di mukanya. Namun Nina malah luluh karena bapaknya bilang dia mencintai Nina. Bangsat. Akhirnya Nina pun malah berbohong kalau dirinya ini tuh hamil. Ya sudah tentu yang dikandung adalah anak bapaknya. Nina pun lalu meminta uang untuk melakukan aborsi. Bapaknya pun mengiyakan agar semua masalah cepat selesai. Keesokan harinya, Connor kembali mengajak bicara Dot di sekolah. Namun responnya Dot sangatlah dingin. Jadi sebenarnya Nina nih nggak hamil. Dia hanya berbohong agar bisa terhindar dari bapaknya. Ia pun menggunakan uang itu untuk kabur dan mungkin setelahnya dia jadi wanita penghibur atau jadi penari perut. Gelap banget ya. Selanjutnya mereka pun berdandan untuk menghadiri pesta dansa di sekolahnya. Namun bapaknya langsung datang dan menghadang Nina. Bapaknya menganggap Nina ini berbohong. Bahkan bapaknya mengatai Nina seorang perempuan murahan. Anjir, udahlah digeprek, dikatain lagi. Gak ngerti gue sama bapaknya. Nina pun malah disiksoi sama bapaknya cuy. Dot sendiri memilih untuk menunggu Nina sambil bermain piano. Sambil menitikkan air mata, Dot pun tidak tega mendengar Nina yang disiksoi sama bapaknya. Dia pun membetot sebuah senar, lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya Nina. Saat bapaknya sibuk mencari lubang untuk memasukkan pedangnya, Dot pun datang dan menggorok leher bapaknya dengan senar piano. Bapaknya pun langsung merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Nina pun kaget setengah mati ngelihat Dot yang seberani itu sama bapaknya. Tiba-tiba datanglah ibunya Nina yang blow on banget sih mukanya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke pesta dansa, meninggalkan ibunya dan bapaknya yang sudah terbujur kaku. Di pesta kali ini, keadaan pun terbalik. Dot berdansa dengan Connor, sedangkan Nina pun terduduk di kamar mandi. Saat asik-asiknya berdansa, akhirnya Dot pun mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, kalau dia ini tuh bisa mendengar dan bisa berbicara. Connor pun kaget melihat hal ini. Dia pun malah pergi meninggalkan Dot sendirian. Aneh ya. Selanjutnya, Dot dan Nina pun pergi dari pesta itu dan menguburkan dasternya Nina yang terkena muncratan darah bapaknya. Mereka pun mengubur dasternya Nina di pinggir empang dekat rumahnya. Setelah mengubur dasarnya Nina, mereka pun pulang ke rumah dengan disambut banyak polisi yang menangkap ibunya. Entah dapat ilham dari mana, ibunya malah pasang badan.
ibunya mengakui kalau dirinya lah yang membunuh suaminya. Ibunya membunuh suaminya karena dia ini tidak tahan karena perlakuan kasar suaminya. Ya sudah tentu ibunya pun dibungkus ke kantor polisi. Ya, film ini pun berakhir dengan Nina dan Dot tinggal berdua di rumah, tanpa ibu yang doyan ngobat dan bapak yang gampang tegang nih kepalanya. Oke, film ini ternyata mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari ceritanya ya. Dot hanya berpura-pura menjadi tuli dan bisu semenjak kematian ibunya. Ternyata kematian ibunya nih sangat membuat Dot terpukul. Ditambah lagi, bapaknya juga ikut-ikutan meninggal. Lengkaplah sudah penderitaannya Dot. Sedangkan Nina, korban pelecehan seksual dari bapaknya sendiri. Sepanjang film, dia nih sebenarnya bingung. Dia bingung harus melawan bapaknya, namun di sisi lain si Nina nih sayang sama bapaknya. Hal ini diperparah dengan ibunya Nina yang tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini ibunya hanya terkesan membiarkan bapaknya menggenjot si Nina. Karena ya ibunya aja kagak bisa ngurus dirinya sendiri, apalagi ngurus anak. Gelap banget ya film ini. Ya gue selalu berharap kalian bisa mendapatkan makna positif dari setiap film yang gue bahas. Makasih ya yang udah nemenin nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan share juga ke teman-teman kalian. Gue cabut dan bye-bye.